warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Bari Pak Karna, yang kami hormati jemaah Al-Bari Arbot ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari beliaulah dari alam kegelapan menuju alam kebenaran, terang benderang, dan mendapat rahmat dan rahmat serta hidayahnya pada akhir yaumil nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terkait dengan kultum yang diamanatkan oleh Pak Marbot dan Pak Kaban, mungkin kemarin kami kemarin tausiah juga mendengarkan tausiah juga di Masjid Al-Amir. Nah, ternyata ada jadwal hari ini dan kami batalkan jadwal kami ke Palembang demi Marbot dan demi demi kita mencari ridho di bulan puasa ini. Gak apa-apa, tapi buka apa ya? Malu. Ya, buka apa ya? Nah, buka tengah itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan mengambil topik yaitu doa untuk arwah yang telah meninggalkan kita semua. Nah, kita yakini bahwa arwah pada bulan puasa ini dia dibebaskan. Nah, artinya arwah-arwah yang sudah meninggal ini berada di sekitar kita. Dia menunggu doa daripada anak yang soleh, bukan Arun Saleh, anak yang soleh. Jadi anak yang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal atau saudara muslim dan kaum muslimin muslimat. Maka topik kita hari ini kebetulan kami sudah yatim piatu. Kami sudah merasakan bagaimana tidak ada orang tua maupun ibu dan bapak, tidak ada tempat mengadu, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat mengadu sekarang. Kalau ada bapak, ngadukan pak; kalau ada emak, ngadukan emak. Nah, bersyukur kalau emaknya masih ada, bapaknya masih ada. Nah, maka jangan sampai melukai hatinya. Kalau bisa kita memberi, kalau tidak bisa memberi, jangan dikatakan. Banyak kejadian di lapangan, emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, tapi terlantar. Anaknya pada 6 kok, 7. Nah, cak kami 6. Tidak temurah, padahal tidur semua 3. Nah, padahal sih kok saya amanatkan dengan adik saya, alhamdulillah sampai akhir hayatnya selesai. Nah, tinggal yang belum. Manfaat itu orang tua, doakan beliau biar dia sehat, bisa bersama kita. Kalau tidak bisa berkumpul, mungkin disanjo, didatangi pas hari libur. Nah, tak boleh nggak makanan. Orang tua tidak mengharapkan makanan, tidak mengharapkan duit, tidak meminta apapun. Dia hanya meminta berkah dan doa hasil jeripayah dia kepada anaknya untuk keturunan selanjutnya. Maka dari itu, sebelum kita mulai lagi, kita stop dulu dengan membaca dan mengirim doa Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah yang telah meninggalkan kita semua, khususnya untuk keluarga kita. Yang pertama ini yang terdekat, yang baru-baru ini, Yuli. Nah, siapa nomor itu? Hasan. Ya, Hasan AM ya. Nah, Ilaruhi Haji Mat Hasan HM, Ilaruhi Haji Basri bin Haji Maci, Ilaruhi enggak Mbak Treheru bin Paidi. Bunyi siapa lagi? Ibu enggak. Ilaruha Nurjana binti Zaini. Umatku juga Haji Parihan binti Haji Ma'asa. Ilaruha
Rahmat bin Aliyatim. Aliyatim. Aliyadi. Yang lain ada nggak kalau yang telah mendahului? Ya, Muhammad Lanti. Ila Ruham. Halimatu Sa'diyah binti M. Said. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya roh yang dibenarkan pulang adalah karena amalan baik semasa hayat mereka ataupun ada penjamin-penjamin yang mendoakan mereka. Nah, inilah yang maksudnya penjamin-penjamin. Lalu manakala roh dilepas selama 30 hari sampai dengan Idul Fitri, maka disitulah kita harus banyak-banyak berdoakan. Kalau ada harta, bersedekah. Tapi harta beliau atau harta kita untuk diserahkan kepada almarhum almarhumah. Makanya banyak terjadi sebelum puasa ini namanya sedekah arwah. Kan bahasa tubuh sedekah arwah. Rupanya telah pelajari arwah. Arwah artinya mendoakan orang yang telah meninggal. Makanya kalau di dusun-dusun pasti ada, tidak tahu di kota. Tapi Pak Karna kalau bagi takjil dia, bagi nasi kotak mungkin. Dengan tetangga boleh sedekah dia. Tetangga CRT Pak Karna beli nasi bungkus. Nah, aku sedekah arwah, tolong doa ke almarhum siapa yang lebih tinggi yang sudah mendului Pak. Nah itu boleh. Atau ke masjid infak sedekah ke masjid boleh. Kotak amal itu boleh untuk mendoakan orang tua. Ayo, nah, kita baca sama-sama Al-Fatihah. Jadi sampai Al-Fatihah itu kepada yang meninggal. Ada pertanyaan, aku baca sampai. Nah sekarang kita tengok api baik dari sini ke Arab itu baca telepon. Nah itulah Al-Fatihah Pak. Ya, kalau memang tidak percaya mati dulu. Kami kirim. Nah, bangkit lagi begitu. Kita tak tahu kan. Ya, itu ceramah legislatif. Nah, makanya aku rajin di laptop itu lalu ceramah hidupnya. Kenapa? Siraman rohani kita di situlah. Dan juga di Facebook juga kita share yang bagus-bagus. Nah, Al-Quran mungkin semacam kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat semangat, jangan saling kata di media sosial. Kemudian perkara ini berlarut sehingga tibanya hari raya Idul Fitri. Nah, pada saat ini mereka akan mengucapkan selamat tinggal kepada jasad dan pulang semula ke Lur Mahfuz dengan bekalan yang diberikan oleh mereka yang masih hidup. Nah ini aku ambil di Google karena Pak Karna tadi pagi lamandat terpaksa dari Google Pak. Iya. Jadi aku tak bukan muat, akhirnya menyampaikan. Aku bukan berset, sama kita nih. Pasti manusia itu tidak ada luput dari salah dan dosa. Jadi kita cuma banyak menyampaikan dengan satu ayat. Kemudian ada seorang ustadz memberitahu tentang hikmah adanya alam kubur. Alam kubur membuktikan bahwa alam itu maha penyayang. Orang-orang yang melakukan kesalahan semasa hayatnya boleh dibantu dengan doa-doa orang yang masih hidup. Alangkah bahagianya jika seseorang yang telah meninggal dunia masih mendapat bekalan dari orang-orang yang masih hidup. Nah ini kata-kata ini. Kemudian oleh karena itu janganlah kita biarkan orang-orang yang kita sayangi yang menghadap Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu daripada kita sepi tanpa dosa dan sedekah daripada kita. Sesungguhnya apabila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah amal dunia kecuali doa anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang misalnya Eri bertanya Pak Karna,
masalah doa ini. Nah, Pak Kata ngenyok. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat salah satunya. Kemudian mungkin Pak Kata beli buku jaya ini. Nah, ini dibaca oleh ini, Pak ya. Ya, harga buku ini 300.000 kali itu. Saya kultum ilmu bermanfaat. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Lalu ada lagi sedekah amal jariah. Nah, sedekah amal jariah ini kalau aku buktikan ini. Nah, ini amal jariah namanya. Walaupun aku tidak makan tapi tetap dipakai oleh orang. Lagi ini masih ada terus amalnya. Tapi kalau ini tidak ada lagi sudah habis. Nah, sama kayak kita baca ke Al-Fatihah atau ayat-ayat Al-Quran di batu koral, lalu ditaruh di nisan orang tubuh yang telah meninggal, itu terus sampai akhir hayatnya. Nah, jadi batu-batu semacam ini, cuma batu daripada daun mati dia. Kalau batu seember ini, malak macamnya, jadi pertolongan setelah diberi, itulah amal jariah gitu. Nah, kemudian yang terakhir kan 7 menit Pak ya? Lebih apa? Ah, jangan. Aku kan sekali minta rekap. Nah, sudah ini harus ikut nyetor. Nah, ini nih yang nyetor dengan PPS dia belum. Nah, dan ini lagi ditunggu karena lagi ditutup hari ini Pak, Sumsel. Nah, jadi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, yang namanya keuntungan dikit tapi bermanfaat dan bisa dilaksanakan setelah selesai daripada jamaah kita hari ini. Demikian, mohon maaf atas kesalahan dan ucapan kepada Allah yang mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Erwin. Kemudiannya pada ini Al-Karomah Erwin Saleh. Bapak Ibu sekalian, ini amanat dari Pak Kaban supaya kita membiasakan untuk itu selama bulan musim Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua untuk meluangkan waktunya kita menyemarakan sholatnya Al-Bari. Kita apa istilahnya dia? Majelis kan? Jadi kita mudah-mudahan ke depan tidak aja hanya bulan puasa lagi kan? Ke depan rekan-rekan walaupun saya belum puasa tetap kita memenuhi masjid sholat kita ini, karena sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat yang sendirian. Itu ada sholat usulana kalau cewek ya laki-laki. tapi tidak apa-apa dia dulu Khotbahnya hadisnya kayak gitu itulah kira-kira dan apa aja angga kerjaanku siapa lah. Oh iya, Nasir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir. Siap. Masuk nanti nggak ya? Cuma kaki nggak tetap nanti mana yang bolong-bolong masuknya ya? Sip. Aku kan tukang atur Pak ya, Marbot. Terima kasih.